Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kali ini akan menjelaskan mengenai preformulasi Ambroxol. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 9, kelas A dengan anggota Muhammad Anggit Prajati Saepullah, Nawadir Fauzan, dan saya sendiri Trina Manda. Yang pertama yaitu bentuk sediaan. Bentuk sediaannya yaitu sirup. Yang kedua, tinjauan farmakologi zat aktif. Yang pertama yaitu ada indikasi, yaitu untuk penyakit saluran napas akut dan kronik yang disertai sekresi bronkial yang abnormal, misalnya pada ekserbasi dan bronkitis kronis dan asma bronkial. Yang kedua yaitu ada kontraindikasi. Obat ini dilarang digunakan untuk penderita hipersensitivitas. Yang ketiga ada efek samping dari obat ini yaitu reaksi intoleran, efek samping yang ringan pada saluran cerna, reaksi alergi pada kulit, pembengkakan wajah, dispenia, dan juga demam. Selanjutnya ada interaksi obat, yaitu pemberian bersama obat-obat standar yang digunakan untuk pengobatan sindrom bronkitis dan juga pemberian bersama antibiotik. Yang terakhir yaitu ada mekanisme kerja. Ambroxol adalah salah satu obat yang masuk ke golongan mukolitik, yaitu obat yang fungsinya adalah mengencerkan dahak. Ambroxol umumnya digunakan untuk mengatasi gangguan pernapasan akibat produk dahak yang berlebihan pada kondisi seperti bronkiektasis dan emfisema. Dengan obat mukolitik, dahak yang diproduksi akan lebih encer sehingga lebih mudah dikeluarkan dari tenggorokan saat batuk. Dengan demikian, pipa saluran pernapasan pun lebih terbuka dan terasa lega. Yang ketiga yaitu formula umum. Tiap 5 ml dari sirup ini mengandung Ambroxol HCl sebanyak 15 mg dan juga sirup Fusimplek ditambahkan hingga 5 ml. Materi yang keempat yaitu analisa preformulasi zat aktif dan eksipien. Yang pertama yaitu zat aktif Ambroxol. Rumusnya adalah C13H8Br2N2O dan HCl. Bobot molekulnya yaitu 414,6 gram per mol. Kemudian pemberian serbuk kristal putih atau putih kekuningan dan juga praktis tidak berbau. Titik leburnya 233 sampai 234,5 derajat Celcius. Kelarutannya sedikit larut dalam air, larut dalam metanol, praktis tidak larut dalam metilen klorida dan juga sedikit larut dalam etanol. Stabilitasnya dapat disimpan terlindung dari cahaya. Kemudian penyimpanannya dalam wadah yang tertutup baik. Penandaannya yaitu tergolong ke dalam obat keras. Khasiatnya yaitu ekspektoran mukolitik. Analisa selanjutnya yaitu zat eksipien. Yang pertama yaitu sirup Fusimplek. Bobot molekulnya 1,587 gram per mol. Pemberiannya cairan jernih, tidak berwarna dan juga tidak berbau dan rasanya manis. Titik leburnya 180 derajat Celcius. Kelarutannya larut dalam air, mudah larut dalam air mendidih, sukar larut dalam eter. Stabilitasnya dapat disimpan di tempat yang sejuk. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk. Kemudian khasiatnya yaitu sebagai zat tambahan. Selanjutnya, eksipien yang digunakan yaitu metilparaben. Metilparaben memiliki rumus C8H8O3 dengan bobot molekul 152,15 gram per mol. Pemberian hablur kecil tidak berwarna atau serbuk hablur, putih, tidak berbau atau berbau khas lemah, dan memiliki sedikit rasa terbakar. Titik lebur 125-128 derajat Celcius. Untuk kelarutan, larut dalam 1 dari 2 bagian pada etanol, 1 dari 3 bagian etanol 95%, 1 dari 6 bagian etanol 50%, 1 dari 10 bagian eter, 1 dari 60 bagian gliserin, dan 1 dari 400 bagian air. Untuk stabilitasnya disimpan dalam wadah tertutup kering dan sejuk. Untuk penyimpanan disimpan dalam wadah tertutup baik dan memiliki khasiat sebagai zat tambahan dan pengawet. Eksipien yang ketiga yaitu Sunset Yellow.
Sunset Yellow memiliki rumus molekul C10H10N2Na2O7S2 dengan bobot molekul 452,37 gram per mol. Pemberian serbu kuning sampai merah. Untuk larutan, mudah larut di gliserin dan air, agak sukar larut dalam aseton dan propilin glikol, dan sukar larut dalam etanol 75%. Untuk penyimpanan, disimpan dalam wadah yang tertutup dan tempat yang sejuk dan kering, dan terhindar dari cahaya matahari. Khasiat sebagai zat tambahan dan zat pewarna. Eksipien yang keempat yaitu Aquades. Aquades memiliki rumus molekul H2O, bobot molekul 18,2 gram per mol. Pemberian, cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Titik lebur 0 derajat Celcius. Untuk larutan, larut dengan semua jenis larutan. Untuk penyimpanan, disimpan dalam wadah tertutup, dan memiliki khasiat sebagai zat tambahan dan pelarut. Selanjutnya, pendekatan formulasi. Alasan dibuat sediaan tersebut karena ambroksol merupakan zat yang sedikit larut dalam air, tetapi ambroksol dapat dibuat sirup dengan cara menambahkan sirupus simplex sebagai penambah kelarutan sehingga ambroksol dapat dibuat sirup. Dosis ambroksol yaitu 15 mg per 5 ml. Untuk dosis pemakaian dewasa yaitu sehari 1-3 kali 1 sendok teh. Untuk kekuatan sediaan yaitu 15 mg per 5 ml. Kesimpulan dosis yaitu aturan pakai 3 kali sehari. Selanjutnya, alasan pemilihan bahan tambahan. Yang pertama, sirupus simplex berfungsi sebagai Corrigensia saporis untuk memperbaiki rasa dari sediaan. Yang kedua, metilparabenum sebagai pengawet. Metilparaben banyak digunakan dalam kosmetik, makanan, dan sediaan farmasi sebagai antimikroba. Yang ketiga, Aquades sebagai pelarut. Dan yang keempat, Sunset Yellow sebagai Corrigen coloris untuk memberikan warna pada sediaan. Formula akhir diperoleh yaitu ambroksol HCl 180 mg, metilparabenum 0,1%, Sunset Yellow secukupnya, sirupus simplex ditambahkan hingga 60 ml. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.